Di video kali ini, saya akan membahas prinsip pembentukan molekul dan ion. Tujuan pembelajaran: menjelaskan konfigurasi elektron, menjelaskan cara pembentukan ion, menjelaskan cara mengidentifikasi unsur, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia zat. Pertama yang akan kita bahas yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron pada atom atau molekul di orbital atom atau molekulnya. Jadi, konfigurasi elektron menunjukkan cara elektron tersusun dalam suatu atom. Masih ingatkah kalian dengan teori atom menurut Bohr? Menurut teori atom Bohr, elektron bergerak mengelilingi inti atom menurut tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut sebagai kulit-kulit atom. Tingkat energi dalam suatu atom berturut-turut dilambangkan dengan K untuk kulit atom pertama, N sama dengan 1, L untuk kulit atom kedua, N sama dengan 2, M untuk kulit atom ketiga, N sama dengan 3, dan N untuk kulit atom keempat, N sama dengan 4. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di samping. Jumlah maksimum elektron pada suatu kulit atom bisa ditentukan dengan 2N kuadrat. Untuk kulit K, N sama dengan 1, maksimum terisi 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Untuk kulit L, N sama dengan 2, maksimum terisi 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. Untuk kulit M, N sama dengan 3, maksimum terisi 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Dan untuk kulit N sama dengan 4, maksimum terisi 2 kali 4 kuadrat sama dengan 32. Berikut ini adalah tabel susunan elektron atom pada tingkat energi. Kita ambil contoh atom hidrogen memiliki nomor atom 1, jumlah elektron 1, maka susunan elektron pada tingkat energi kulit yang pertama yaitu K hanya ada 1 elektron. Kita ambil contoh yang lain, misalkan atom natrium memiliki nomor atom 11, jumlah elektron 11, maka susunan elektron pada tingkat energi di K 2 elektron, di L 8 elektron, dan di M 1 elektron. Jadi hanya mencapai kulit yang ketiga yaitu kulit pada M. Coba perhatikan ion kalsium dengan jumlah elektron 20 seharusnya berada di kulit K2, di L8, di M10. Coba cek tabel kenapa beda. Hal ini disebabkan karena penempatan 8 elektron di M dan 2 elektron pada kulit N itu lebih stabil. Apabila jumlah elektron yang tersisa setelah K dan L lebih dari 18 elektron, maka kulit M akan ditempati 18 elektron. Materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu ion dan ikatan ion. Atom akan stabil bila jumlah elektron di kulit terluarnya berjumlah 8. Agar dapat mencapai jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, suatu atom dapat melepaskan atau menerima 1 atau lebih elektron. Misalnya, atom natrium mempunyai 11 elektron, di kulit K 2 elektron, di L 8 elektron, di M 1 elektron. Sedangkan atom klorin mempunyai 17 elektron, di K 2 elektron, di L 8 elektron, dan di M 7 elektron. Kulit terluar Na sama dengan 1 dan kulit terluar Cl sama dengan 7, sehingga Na akan melepaskan elektronnya dan diterima oleh Cl, sehingga jumlah elektron terluar untuk Na adalah 8 dan jumlah elektron terluar untuk Cl juga 8.
Atom natrium melepaskan satu elektron sehingga akan bermuatan plus 1, disebut dengan ion Na+. Ion yang bermuatan positif disebut kation. Sedangkan atom klorin menerima satu elektron dari atom Na, maka akan menjadi bermuatan -1, disebut ion Cl-. Ion yang bermuatan negatif disebut anion. Ini adalah proses pelepasan elektron oleh atom Na dan penerimaan elektron oleh atom Cl. Ion Na+ dan ion Cl- saling tarik-menarik secara elektrostatik membentuk senyawa ion NaCl yang netral atau disebut garam dapur. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut senyawa ion. Gaya tarik-menarik antara kation dan anion dalam senyawa tersebut disebut ikatan ion. Ion juga terdapat dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat banyak ion, antara lain ion kalium, kalsium, magnesium, klorida, karbonat, dan ion hidrogen karbonat. Ketika berolahraga, ion-ion dalam tubuh berkurang, sehingga tubuhmu akan terasa lelah. Ion-ion dalam tubuh yang keluar bersama keringat dapat diganti dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu penggunaan elektron bersama. Pencapaian kestabilan atom-atom suatu unsur yang ada di alam dilakukan dengan cara melepaskan dan menerima elektron atau menggunakan secara bersama. Contoh, atom hidrogen yang mempunyai satu elektron. Hidrogen di alam bukan sebagai atom H, tetapi merupakan molekul H2. Coba perhatikan gambar di bawah. Ini merupakan penggunaan elektron bersama pada molekul H2. Contoh yang lain yaitu pada molekul O2 dan N2. Pembentukan ikatan kimia melalui penggunaan bersama elektron oleh dua atom dinamakan ikatan kovalen. Identifikasi unsur. Bila kembang api dibakar, senyawa dalam kembang api akan menyerap energi dan menyebabkan elektron-elektron pada atomnya mengalami perpindahan pada kulit atom. Perpindahan elektron dari kulit dengan energi yang lebih tinggi ke kulit atom dengan energi yang lebih rendah akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan tersebut akan terlihat sebagai cahaya. Sifat fisika dan sifat kimia zat. Pertama yang akan kita bahas yaitu sifat fisika suatu zat. Sifat fisika merupakan sifat yang dapat diamati tanpa mengubah ciri-ciri dan komposisi suatu zat. Sifat fisika tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat fisika dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, massa jenis atau kerapatan atau densitas. Massa jenis adalah massa zat dalam satuan volume tertentu. Satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik atau gram per mililiter. Misalnya, 1 kilogram besi dan 1 kilogram kapas jumlahnya sangat berbeda karena massa jenis besi lebih tinggi dibandingkan dengan kapas. Kedua, kekerasan. Kekerasan merupakan ukuran untuk menentukan keras atau lunaknya suatu zat. Kekerasan diukur dengan skala Mohs menggunakan alat yang disebut sklerometer seperti pada gambar di bawah. Ketiga, elastisitas. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk mempertahankan diri terkena tarikan atau dorongan disebut gaya dan mampu untuk kembali ke ukuran serta bentuk awal ketika gaya tersebut dihilangkan. Misalnya shock breaker motor atau karet gelang. Keempat, daya hantar.
Daya hantar adalah kemampuan suatu zat untuk menghantarkan panas atau listrik. Berdasarkan sifat ini, benda dibedakan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor, seperti pada gambar di bawah ini. 5. Kemagnetan. Kemagnetan merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. 6. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida atau zat cair dan gas yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Contoh, zat dalam viskositas tinggi adalah madu dan oli, sedangkan air memiliki viskositas rendah. 7. Titik didih. Titik didih adalah suhu zat cair mulai berubah menjadi uap pada tekanan tertentu. Pengetahuan titik didih suatu zat sangatlah penting, misalnya penggunaan oli sebagai pelumas mesin. Saat mesin kendaraan bermotor bekerja akan menghasilkan panas yang sangat tinggi dan komponen dalam mesin akan bergesekan. Maka penggunaan oli sangat penting untuk mencegah kerusakan pada mesin. Oli tersusun atas senyawa hidrokarbon sekitar 36 atom karbon dan memiliki titik didih 3000 derajat Celcius. 8. Titik beku. Titik beku merupakan suhu pada tekanan tertentu saat zat cair mulai berubah menjadi padat ketika suhu suatu zat diturunkan. Pengetahuan tentang titik beku suatu zat sangatlah penting. Misalnya, zat yang digunakan sebagai pendingin mesin kendaraan, contohnya propilen glikol. 9. Titik leleh. Titik leleh adalah suhu pada tekanan tertentu saat zat padat mulai berubah menjadi cair. Misalnya pada aluminium, memiliki titik leleh yang tinggi. Stabilitas yang tinggi terhadap panas, ringan, tidak reaktif, dan tidak mudah berkarat, sehingga banyak digunakan sebagai alat masak. Nah, setelah membahas sifat fisika, sekarang kita akan membahas sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang tampak pada suatu zat ketika zat tersebut mengalami perubahan atau reaksi menjadi zat lain. Sifat kimia menunjukkan mekanisme suatu zat berubah atau bereaksi menjadi zat lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat kimia. Pertama, stabilan. Stabilan adalah kemampuan suatu zat untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya, atau ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi alami lain, atau akibat adanya reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Kestabilan dapat didefinisikan sebagai mudah atau tidaknya suatu zat rusak. Misalnya pada penggunaan styrofoam. Styrofoam adalah jenis plastik yang mengandung senyawa kimia polistirena. Senyawa ini dapat memicu kanker dan dapat menyebabkan pencemaran. Styrofoam memiliki stabilitas yang rendah terhadap panas, sehingga akan cepat rusak jika terkena panas yang tinggi. Styrofoam jika digunakan sebagai pembungkus makanan, maka senyawa polistirena yang berbahaya akan tercampur ke dalam makanan. 2. Kereaktifan. Reaktivitas merupakan ukuran yang menunjukkan mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Contoh, karbid dimasukkan ke dalam air. Karbid akan langsung bereaksi dengan air menghasilkan panas dan gas asetilena. Gas asetilena ini mudah terbakar dan dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Berikut ini adalah reaksi kimia karbid dengan air. 3. Korosivitas.
Korosivitas adalah kemampuan mengikis kotoran, jaringan tumbuhan, jaringan hewan, jaringan manusia, bahkan mampu mengikis logam dan membuat logam cepat berkarat. Contoh zat dengan korosivitas tinggi: asam klorida, HCl pada cairan pembersih lantai, dan asam sulfat H2SO4 sebagai cairan elektrolit pada aki. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.